الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga semua kalian dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nasihat pekanan untuk kali ini dengan judul sabar itu berbuah manis. Ringan sebenarnya untuk diucapkan, namun pada prakteknya sungguh sangat berat. Butuh upaya, butuh perjuangan, butuh pemaksaan diri agar dapat bersabar. Namun ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi Ustaz sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan upayakanlah kesabaran, dan bersiap-siagalah kalian serta bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Karena hakikat dunia ini penuh dengan cobaan dan ujian. Masing-masing diuji karena sesuai dengan ketetapan yang Allah takdirkan. Ada yang diuji dengan begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Ada yang diuji dengan kemewahan mungkin, bergelimang harta. Namun pada hakikatnya itu pun ujian buat dia. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan. Kesehatan pun termasuk ujian. Maka itu kita harus pahami bahwa dunia ini penuh dengan ujian, cobaan. Jangan sampai kita memahami ujian, cobaan ini hanya dalam lingkup kesulitan, kesusahan. Namun sebenarnya sebuah kenikmatan ini pun sebenarnya ujian. Apakah dia memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Waliyadu billah. Baik, anak soleh dan soleha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kesabaran, contoh yang paling baik adalah para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka diuji, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, tahun demi tahun mereka alaihimussalatu wassalam hadapi dengan perjuangan, dengan kesabaran. Namun Allah jadikan kisah mereka menjadi pelajaran yang berharga bagi kita umat Islam. Bagaimana mereka berjuang di atas kesabaran yang akhirnya berbuah manis. Dakwah yang sampai kepada kita sampai zaman sekarang ini adalah buah kesabaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayangkan amal jariah beliau. Setiap kali dari salah seorang umatnya melakukan sholat, maka di situ mengalir pula untuk beliau sallallahu alaihi wasallam pahala sholat tersebut. Setiap kali umatnya membaca Al-Quran, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagiannya. Ini adalah buah yang sangat manis bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh dan soleha, ketahuilah, kesabaran dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
Seperti apa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Misalnya kita sedang istirahat malam, lalu datang waktu sholat. Nah, disinilah letak kesabaran kita. Bangun menahan rasa kantuk, melawan rasa kantuk, lalu mengambil air wudhu, menahan rasa dingin, mungkin airnya sangat dingin, mungkin mandi agar lebih segar, lebih wangi untuk menuju ke masjid. Setelahnya melangkahkan kaki, ada yang jauh, ada yang dekat mungkin. Ini butuh kesabaran. Bagaimana agar kita bisa bersabar? Yakinlah, Allah akan siapkan ganjaran yang baik, yang sangat besar bagi Allah, orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Ketika seseorang dihadapkan akan suatu penyimpangan, dosa dan maksiat, dan kita ketahui setiap jiwa ini lebih condong kepada keburukan, menyuruh kepada keburukan. Namun dia bersabar agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Lalu yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia diuji? Ini bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, dengan musibah wafatnya salah seorang dari anggota keluarga kita. Ini pun bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh sabar di atasnya. Anak soleh dan solehah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pembelajaran secara online ini pun bentuk dari salah satu ketaatan kepada Allah. Karena menuntut ilmu ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, menuntut ilmu ini adalah salah satu ketaatan kepada Allah. Dan kita butuh kesabaran. Bagaimana kalau kita melihat atau apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Sahlan, Al-Ustadz Beni dalam materi nasihat pekanan yang sebelumnya? Ini ada pelajaran bagaimana kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu, keseriusan, kesungguhan, dan dibutuhkan kesabaran di atasnya. Bagaimana menempuh perjalanan yang sangat jauh kecuali dengan dua hal ini, yaitu keimanan, keyakinan, dan kesabaran. Keyakinan bahwa ini adalah suatu amalan yang dapat memberikan manfaat di kehidupan akhirat kelak. Dan kesabaran ini pun bentuk dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Maka kali ini Ustaz mengajak untuk nasihat kepada Ustaz sendiri ataupun untuk kalian semua agar bersabar. Yakinlah di balik kesabaran itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna an-nasra ma'as sabr. Wa anna al-farja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra." Dan sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Rasulullah menyampaikan demikian, pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Dan sesungguhnya kelapangan itu akan datang bersamaan dengan kesulitan. Dan sesungguhnya kesulitan itu akan datang setelahnya kemudahan. Kemudahan dengan sabarnya kita di atas kesulitan atau kesusahan yang sedang kita alami, Allah akan ridho kepada kita karena kita menjalaninya dengan kesabaran dan yakin dengan keyakinan bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran
bagian dari perintah dari Allah pun, dari bersabar tersebut. Maka berusahalah untuk bersabar dan mintalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah dan taufiknya agar kita dapat bersabar. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Perbanyak berdoa, lalu perbanyak dengan bersabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik dari Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar, yang dengannya Allah ridho kepada kita dan kita bisa selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Ini adalah tujuan utama kita untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya kelak. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.